Sementara itu kita akan dijelaskan tentang suatu peradaban. Peradaban dari peradaban Mantrax, yaitu Mantor. Inilah rupanya, memiliki 4 tangan dan 2 kaki, wujud yang seperti serangga, serta kedua tangannya memiliki pedang di kedua sisinya. Sebagai peradaban yang meyakini bahwa insting adalah kekuatan sejati, ia sepenuhnya mendominasi semua pertandingan hanya dengan kekuatan fisik murni, mengabdikan dan mengabaikan semua kelemahan. Tetapi kontetan Mantor itu, seseorang berkata begitu sambil melihat layar monitor yang ada di depannya, yang sepertinya dia adalah sosok di balik drone yang selama ini kita lihat. Dia berkata, kontetan Mantor itu sepertinya, ya benar saja, dia dikalahkan oleh Majin Wall, sang iblis gila dari bumi. Para penonton bersemangat dengan hal itu. Bagus manusia bumi, aku bertaruh segalanya padamu, hancurkan lawan di pertandingan berikutnya. Di sana Lina juga berkata, jadi ini ya kekuatan sejati dari Majin Wall. Sementara itu beberapa saat yang lalu, jadi maksudmu kau tak bisa mengarahkan semua kekuatan karena efek samping kekuatan penekan itu? Ya, kalung ini memiliki efek samping, ucap Majin Wall. Sejak kalung itu dilepas, aliran energiku menjadi kacau. Jika terganggu seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Omong kosong macam apa yang kau omongkan itu? Jika energi tidak bisa digunakan dengan benar, bagaimana aku bisa menggunakan kekuatan sempurnaku? Sebenarnya ada cara untuk memperbaiki energi ini, ucap Jiwon. Tapi sambil mengingat-ingat, jika aku diserang saat kondisi seperti itu, pasti aku akan mendapatkan sesuatu yang berbahaya. Energinya justru akan mengalir terbalik dan memperburuk keadaanku. Lalu Lina berkata, jadi biasanya kau bisa mengendalikan aliran energi? Ya, tentu saja ini teknik yang memang digunakan khusus saat aliran energi terganggu, ucap Majin Wall. Lalu Lina menambahkan, kalau begitu jika kau menggunakan bersama dengan Cosmo Force dari para penjaga, bagaimana dengan itu? Apa yang akan terjadi? Ucap Lina sambil melihat-lihat. Dan itulah yang terjadi saat obrolan mereka terjadi. Penyisihan keempat pertandingan grup 8, pemenangnya adalah Majin Wall. Majin Wall berlari dan mengeluarkan jurus-jurusnya di sana dengan hebatnya. Setelah kemenangan itu, Majin Wall berlalu pergi untuk meninggalkan arena. 2 babak pertama penuh dengan krisis. Jadi jujur saja rasanya ini agak tidak adil. Sementara itu Lina berkata dalam hatinya, tapi siapa yang sangka semua itu justru menjadi berkah tersembunyi. Dan kita pun dipindahkan ke kantin sektor 3 stadion. Majin Wall terlihat makan di sana dengan menggunakan tangan. Di sana juga ada Blade. Dia berkata, kenapa kau makan pakai tangan? Yang lebih nyaman begini, ucap Majin Wall. Ah, benarkah? Lalu dia berkata dan bertanya pada pemimpin Lina, oh ya ketua tim, ku dengar tim bumi bekerja paruh waktu secara bergiliran. Benarkah? Ya, kau dengar dari Mark ya, kau memang tidak perlu khawatir soal itu, ucap Lina. Member tim bumi lainnya menangani hal dengan baik. Ya, baguslah, tapi karena kau juga sudah memberiku kaki prostetik ini, maka aku harus membalasnya, ucap Blade. Aku berpikir akan menyenangkan jika aku bisa membantu dengan cara tertentu. Lalu di sana Lina berkata, tidak apa-apa, kami sudah mengurus biayanya selama 2 minggu. Apa maksudnya 2 minggu? Mata uang yang di sini gunakan 500 kali lebih besar dari yang di bumi, ucap Lina. Mata uang di sini yang digunakan? Iya, itu benar. Sambil mengingat semua tentang kerja kerasnya, karena biaya hidupnya tinggi, kau harus menabung banyak agar benar-benar menguntungkan. Pada akhirnya anggota tim bumi yang lain bekerja dan bahagia. Bahkan di sana salah satu jenderal pun menggunakan dan menjadikan dirinya seorang part-timer. Jadi jangan terlalu khawatir. Namun di sana Jinwo berkata, lupakan itu sebentar. Apa mereka saja yang ikut turnamen? Apa maksudmu? Tanya Lina. Jinwo menambahkan, aku sudah meninjau soal pertandingan yang setelah ronde kedua. Jujur saja semuanya agak mengecewakan. Kemampuan mereka bahkan tidak layak kuserap. Dan sekalipun aku melakukannya, kemampuan mereka takkan berarti apa melawan pria bersayap yang sebelumnya. Pria bersayap, maksudmu Molander? Kau masih mengincar Molander? Apa maksudmu? Bahkan kau tidak tahu tempatmu. Seseorang berkata seperti itu. Ada apa kau di sini? Kenapa kau ada di sini? Apa yang kau lakukan? Sementara itu yang datang adalah si Pixie. Apa yang ingin kau lakukan? Ada yang ingin kukatakan padamu. Dia adalah Twinkie, sang pangeran Pixie. Ikut aku dan aku akan memberitahukannya padamu. Di sana Lina menambahkan, omong kosong, kenapa kau tiba-tiba ingin kami ikut denganmu? Jangan khawatir, aku tidak berniat untuk membunuhmu, ucap Twinkie. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di sini.
ucap Lina. Namun di sana Twinkie benar-benar tersinggung. Dasar biadab, aku bilang terlalu banyak mata yang melihat di sini. Ikut aku keluar. Aku tidak punya urusan dengan orang lemah sepertimu, ucap Twinkie. Aku juga tidak punya urusan dengan pecundang seperti kalian, jadi tidak usah ikut campur, ucap Twinkie. Namun di sana Twinkie berkata, urusanku hanya dengan orang ini, sambil melihat Majin Wall. Sementara itu Majin Wall yang melihat Twinkie juga, dia berkata, aku juga tidak punya urusan denganmu, pergilah. Tidakkah kau menginginkan kekuatan, ucap Twinkie. Dia berkata begitu. Jika iya, ikutlah denganku. Di sana keadaan itu sedikit membuat Majin Wall tertarik. Dia berkata, akan kulakukan, aku akan mengajarimu cara untuk langsung meningkatkan kekuatanmu ke level berikutnya. Akhirnya mereka pun yang tertarik ikut dengan Twinkie entah kemana. Tapi di sana Blade berkata, Pixie, bukankah mereka yang menyerang kita sebelumnya? Itu benar, tetapi hal seperti itu kecil kemungkinan terjadi saat ini, ucap Lina. Saat itu insiden terjadi di Jalan Z, daerah paling sepi di kota, juga di dalam gedung promosi peradaban. Hampir tidak memiliki pengunjung. Tapi sekarang kita ada di stadion, sektor utama, sektor 3 lagi. Manipulasi sistem keamanan sepertinya sebelum jelas ini mustahil. Lina berkata, jika apa yang benar mereka katakan, jika memang ada cara untuk meningkatkan kekuatan Majin Wall, resiko ini harus diambil. Akhirnya sebuah pintu terbuka dan terlihat di dalamnya. Dia berkata, ketua tim Lina, apa benar-benar ini nggak apa-apa? Ini bukan hanya beresiko sedikit. Lihat Twinkie ini atau Pixie ini terlihat marah. Ini terlalu berbahaya. Benar sekali, ucap Lina. Hei bocah, cepat selesaikan ucapanmu, ucap Majin Wall. Di sana mereka semua benar-benar tersinggung dengan apa yang dikatakan Majin Wall karena tidak sopan pada pangerannya. Dasar kalian biadab, selalu berbicara dengan cara yang membuatku ingin merobek kalian. Cukup Silverik. Baiklah, ucap Twinkie. Dia berkata, ada hal yang lebih penting daripada balas dendam. Lalu di sana Twinkie sudah duduk di singgasananya. Aku membawamu ke sini untuk menyampaikan sebuah tawaran. Kekuatanmu akan jauh melampaui batas peradaban tingkat rendah. Dugaan ini menggunakan sesuatu yang kami punya. Lihat ini, jika kau menggunakan benda ini. Benda apa ini? Cincin? Ya, dan sebuah kontrak. Majin Wall harus mengenakan cincin baja abadi di semua pertandingan mendatang, ucap kontrak itu. Cincin itu adalah cincin baja abadi. Lalu kontrak yang kedua adalah Majin Wall harus meraih setidaknya 1 kemenangan di turnamen utama. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan kewajiban membayar 50 juta zen sebagai nilai dari cincin. Apa-apaan semua ini? Catatan, zen adalah mata uang di alam semesta ya. Twinkie berkata, aku sudah bilang kan akan membantu melampaui batas peradaban rendah. Bahkan makhluk primitif sepertimu seharusnya menyadari nilai dari cincin ini. Menurut hukum Federasi Galaksi, campur tangan tanpa izin peradaban lain dilarang, bukan? Jadi aku menawarkannya tentang cincin ini. Jika aku menawarkan dalam bentuk donasi dengan syarat sederhana, anggap saja itu sebagai kehormatan. Di sana dia berkata, oh jadi ini cincin terbuat dari baja itu. Ini memang terlihat berguna. Kenapa tiba-tiba membantu kami, ucap Lina bertanya. Twinkie menjawab, makhluk sepele seperti kalian tidak perlu tahu. Hei ayolah. Namun di sana obrolan mereka diganggu oleh beberapa orang yang masuk ke sana tanpa izin. Bagaimana kabarmu pangeran kecil? Di sana Twinkie benar-benar kesal dengan kedatangan mereka. Dari semua waktu, kenapa bajingan ini harus muncul sekarang? Kenapa kau di sini, Butler? Dan itulah mereka adalah Butler. Entah ras apa mereka, tapi salah satu dari mereka bernama Butler. Dia berkata, jangan begitu pangeran, itu menyakiti perasaanku. Mereka adalah peradaban Butler alias Alien Ironstan, peringkat 1380. Mereka memiliki tubuh yang sangat kuat. Bakatmu pangeran saham Artenatium kami meroket belakangan ini. Itu adalah semacam tentang yang lebih kuat dari besi fiksi ya. Dia berkata dan melihat orang-orang bumi ini. Hei, apa ini? Siapa para makhluk primitif yang menghalangi jalanku? Menyingkirlah, dia berkata begitu. Namun keadaan hening begitu saja. Saat dia berkata, sudah aku bilang menyingkir, dia akan menyerang Majin Wall. Namun saat pukulannya itu hampir masuk ke kepala Majin Wall, kecerak. Des, dia berhasil menahannya. Di sana, apa-apaan ini? Majin Wall berkata begitu. Dia menangkisnya, ucap Butler. Manusia bumi itu. Ya, aku ingat itu. Bukankah dia adalah manusia bumi itu yang terkenal? Selain itu, dia berkata, apa ini? Kenapa kau memilikinya? Sambil melihat dan mengambil cincin yang dimiliki oleh Majin Wall. Sekarang aku mengerti. Pangeran kita yang terhormat pasti sudah mulai putus asa ya.
berusaha menaikkan peringkat lawan yang mengalahkannya. Lalu upaya terakhir untuk menyelamatkan harga sedikit diri mereka. Kau benar-benar sudah memikirkannya dengan matang, tapi apa yang bisa kau lakukan, ucap Butler. Baja abadi sudah terbukti sebagai sampah di mana-mana. Lalu membuang cincin itu seperti hal yang tidak berharga, mengingatkan kejadian yang dulu. Kita sudah punya hubungan yang dekat selama bergenerasi-generasi. Dari tahun ke tahun, kupikir setidaknya aku akan memberitahumu, ucap Butler. Jangan menganggapnya terlalu pribadi, hehehe. Namun sana Twinkie berkata dengan diamnya. Dia berkata, Butler, bagaimana kalau kau melawan makhluk bumi itu? Apa yang kau katakan tiba-tiba? Apa kau sudah gila, ucap Butler. Jika menang, aku akan mengabdi di bawah peradabanmu seumur hidup, ucap Twinkie. Kau akan menepati janji soal itu, bukan? Terlihat Butler yang bersemangat setelah mendengar janji itu dan taruhan itu. Kalau begitu, aku akan duluan. Jadi tunggu aku tunggu kalian di ruang latihan. Mereka pun pergi. Sialan, ucap Twinkie. Hei penduduk bumi, kalian dengar itu kan? Ini adalah syarat tambahan orang itu. Namun tiba-tiba saja di sana Majinwo merobek kertas yang dia miliki. Tidak, terima kasih, itu adalah omong kosong, ucap Majinwo. Masih saja bicara begitu setelah pertandingan kita, ucap Twinkie. Itu cuma batu, masih banyak cara untuk menjadi lebih kuat tanpa itu, ucap Jinwo. Kau sombong sekali, bocah. Sambil mereka dikelilingi oleh para Pixie lainnya. Apa kau lupa di mana kau sekarang? Tanda tangani kontraknya sekarang juga, ucap Pixie yang lain. Namun di sana Lina berkata, sebaiknya kau berhenti di situ mengeluarkan sesuatu, kecuali kau ingin bertemu dengan abritator yang akan datang ke sini. Sialan, ucap Twinkie. Namun di sana Majinwo berkata, hei bocah, dengarkan ini baik-baik, sambil menunjuknya. Kami yang menentukan syarat dari kesepakatan ini. Baiklah, aku akan dengan murah hati menggunakan bongkahan batu tak berguna ini. Aku juga akan melawan bajingan tinggi itu. Di sana Twinkie berkata dalam hati, aku meremehkannya. Kupikir dia hanya seorang yang barbar, cuma tahu cara bertarung. Namun dia ternyata punya kecerdasan untuk melancarkan ancaman seperti ini. Lalu akhirnya kita dibawa ke ruang latihan lantai 300. Majinwo di sana sudah bersiap-siap dengan membuka kalungnya. Dia berkata, jadi memang ada cara untuk melepas kalung ini. Dasar sialan, aku nggak tahu kau itu bodoh atau cuma tak berotak. Aku akan memberimu sedikit penghargaan, ucap Butler yang sudah ada di depan. Kau tahu lawanmu itu aku, tapi tetap saja kau tidak kabur. Harus kuakui kau memang berani, ucap Butler. Namun di sana Majinwo berkata, kau pikir kau itu siapa? Berani-beraninya kau bicara begitu padaku. Jujur saja, berurusan dengan peradaban primitif seperti ini benar-benar memalukan, ucap Butler. Sebagai handicap, aku akan beritahumu sedikit rahasia tentang Cosmoforce peradabanku. Namun dia tidak mau tahu. Di sana gecrak, langsung dihajar begitu saja muka si Butler. Namun yang terjadi malah tangan dari Majinwo yang terluka. Kami punya kemampuan untuk membuat seluruh tubuh kami menjadi keras dengan sama dengan logam apapun yang kami sentuh. Ini adalah kemampuan kami. Ya, begitulah aku juga berlaku untuk bagian dalam tubuh kami. Kau tidak akan bisa menembus tubuhku, ucap Butler. Dengan kata lain, tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa mengalahkanku sekarang. Saat dia akan meraih muka dari Majinwo, Majinwo menghindarinya. Jadi kalian percaya apa yang kalian gunakan ya, ucap Majinwo. Lebih penting daripada bagaimana cara menggunakannya. Benar-benar bodoh. Era di tempatku hidup dulu benar-benar berbeda, kau tahu? Sambil mengingat-ingat itu, dulu ada beberapa orang gila yang mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk membelah batu raksasa hanya dengan ranting. Apa kau tidak tahu tentang itu? Tentu saja itu hanya segelintir dari mereka yang berhasil sebelum akhirnya mati. Majinwo menggunakan cincin itu dan menggunakannya lalu merubahnya menjadi sebuah pedang. Tepat sebelum aku disegel, aku bertemu dengan salah satu dari mereka, ucap Majinwo. Apa kau bilang? Kau pangeran kami kalah dari orang bodoh primitif sepertimu? Namun sah, tebasan itu tanpa dilihat oleh Butler sudah terjadi sebuah tebasan. Siapa yang tahu? Kecrak, angin di mana-mana, debu berhembas kemana-mana. Ternyata itu benar-benar berhasil, ucap Majinwo. Apa yang berhasil, ucap Butler. Namun begitulah, perisai di tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Butler pun kalah. Seperti ini saja, Di sana Majinwo menggunakan kekuatan Twinkie-nya atau Pixie-nya
dan Lu menggunakan kekuatan bela dirinya secara bersamaan. Penonton yang lain juga terkejut dengan hal itu. Apa-apaan ini? Ini benar-benar sulit dipercaya, benar-benar sangat gila. Di sana Twinkie melihat kejadian itu, dia merasa senang. Meskipun begitu, aku takkan membuang-buang waktu untuk latihan semacam ini, ucap Majinwo. Lalu sementara itu si jenderal berkata, sungguh sulit dipercaya hal kecil seperti ini memiliki nilai yang sangat besar. Benarkah itu? Tapi kupikir setidaknya aku harus memberitahu Anda, jenderal, ucap Lina. Rupanya Lina memberitahukan semua kejadiannya kepada jenderal. Tentu saja jenderal harus tahu karena dia adalah yang mewakili bumi. Jenderal berkata, ya, dari sudut pandang kami, apapun yang memperkuat pasukan kami pasti akan diterima. Tapi memberikan item semahal itu pada kita, mantan lawan mereka, terasa sedikit. Bagaimana ya? Namun di sana Lina berkata, tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka akhirnya membuat pilihan terbaik untuk peradaban mereka. Kalau ada sesuatu kontrak yang ditandatangani untuk menerima pembayaran sebagai gantinya. Namun di sana omongan mereka belum selesai, tapi Majinwo sudah bosan. Dia berkata, bukankah kau bilang ada pertandingan lain segera? Lina berkata, ya, itu benar. Kalau begitu mari kita tinggalkan diskusi bodoh ini dan pergi menonton pertandingan saja. Kalau begitu komandan, kami pergi. Ya, aku dengar penjelasannya nanti saja, ucap jenderal. Mereka pun pergi. Di sana terlihat Blade sangat murung dengan hal itu. Dia berkata, dia benar-benar luar biasa ya. Ayolah Blade, dia menyelamatkan bumi hanya dengan hitungan bulan. Dibandingkan dengan itu, aku bahkan setelah menerima dukungan planet selama lebih dari 1 dekade. Apa maksudmu, Marshal Blade? Kau sudah melakukan lebih dari cukup, ucap jenderal. Karena kau menolak untuk menyerah pada hari itu, kita bisa berdiri sekarang di sini. Jadi jangan berpikir seperti itu. Di sana Blade berkata, ya baiklah. Mereka pun sampai di arena untuk menonton pertandingan. Panon tidak dapat menemukan satu celah pun, ucap presenter, untuk melakukan serangan balik. Dia benar-benar terlihat kepayahan. Salah satu dari mereka berdua menjadi lawanku berikutnya, ucap Majinwo. Tidak, sepertinya pertandingan ini belum berakhir, ucap Lina. Namun di sana ngomong-ngomong, ini pertandingannya ya. Lalu di sana juga ada lawan dari Panon. Lawannya adalah seorang Titanarian, rank peradaban 744 Titanarian, Ragno. Ragno ini mengapung di udara ya. Kemampuan mereka adalah mengendalikan lengan yang kuat dan tak terlihat. Lalu presenter dengan semangatnya berkata, Panon menyerang. Dia menyerang Ragna sekali lagi. Namun sepertinya itu tidak berguna, gecrak. Tapi Ragna menetralkan serangan itu. Dia malah terserang balik oleh Ragna. Panon berhasil melancarkan pukulan, tapi Ragna berhasil menghindarinya. Rentetan serangan yang tak henti-henti terjadi. Di sana Panon benar dipukul habis-habisan. Di sana Lina berkata, kenapa dia terus mencoba melakukan serangan gegabah seperti itu? Jangan bilang dia tidak menyadari kemampuan lawannya. Kurasa tidak. Ini tahap 1 untuk selalu memiliki informasi tentang lainnya. Sambil melihat orang yang mendukung Panon sebelumnya, dia juga ada di sana. Yang termuda dari 3 piglo ya, ada yang aneh. Lalu sambil mengingat momen-momen mereka berdua, itu bukan urusanku, bodoh amat lah. Namun di balik omongannya itu, dia malah care dengan si kawan. Apa yang terjadi? Penduduk bumi, apa yang terjadi? Apa maksudmu? Lihat sendiri kan, wakilmu memanifestkan kekuatan kosmo yang di luar biasa saat itu. Tapi kenapa dia benar-benar dikuasai seperti ini? Dibandingkan dengan Agni, orang itu bukan apa-apa. Itu juga tidak berarti aku juga tahu semuanya. Kondisi saudaraku akhir-akhir ini tidak begitu baik, jadi aku tidak tahu dia bisa bertarung dengan kekuatannya di tahap awal pertandingan. Apa? Ucap Lina. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan di tahap awal. Menderita efek samping sama seperti Majinwo ya. Jadi begitu, Panon tidak berdaya, ucap presenter dengan bersemangat terus melaporkan kejadian di pertandingan. Samar-samar aku mulai melihatnya, ucap Panon sambil dia berkonsentrasi kehadiran di belakangnya. Jadi itu ya yang berada di belakangnya. Rupanya di balik tubuh kecilnya, Ragna memiliki tubuh yang sangat besar namun berupa bayangan. Itu berarti kekuatanku sudah kembali, ucap Panon. Jika aku sudah melihat ini sedikit lagi, kalau saja aku bisa bertahan sedikit lama, ucap Panon. Namun lamunannya itu dihentikan oleh pukulan yang baru saja dilancarkan oleh Ragna. Gecrak. Ragna menyerang tepat sasaran. Panon terhempas ke dinding arena. Dia langsung batuk darah begitu saja. Di sana Ragna masih mengapung, namun tubuh fiktifnya tiba-tiba saja menyerang ke arah Panon lagi untuk mengakhiri sebuah serangan itu. Panon bertahan dengan baik, tapi sayangnya dia terjatuh. Ini kita akan mulai hitungan mundurnya segera. 5,
4, 3. Dan apa yang terjadi, ucap Ragna. Apa-apaan ini? Tiba-tiba saja suatu bayangan gelap menyerap dirinya. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa bergerak, ucap Ragna. Di sana presenter juga berkata, luar biasa, dia menggunakan Cosmo. Mungkin dia sudah sembuh total dan mendapatkan kekuatannya kembali. Kekuatan saudaraku kembali. Di sana juga Jinwo berkata, teknik itu sama dengan yang dulu. Apa dia orang yang dulu membantuku? Sekarang aku bisa melihatnya dengan jelas, ucap Panon. Aku mengerti kenapa kau disebut sebagai penjaga peradaban rendah, lengan yang tak terlihat ya, ucap Panon. Bagi mereka yang tidak mampu menggunakan energi kosmo, itu sama saja dengan kesulitan. Baiklah, kau begitu kecak. Dar. Semua bayangannya hilang dan Ragna pun terkapar di sana. Presenter menyampaikan Ragna tidak dapat melanjutkan pertandingan. Panon adalah pemenang dari babak penyisihan blok ke-6. Apa kau bilang? Baiklah, kalau begitu selesai. Ternyata di sini kita akan dijelaskan bahwa Lina memberitahu tentang keadaan Jinwo dan Panon yang sepertinya sama. Lalu orang ini berkata, kalau begitu alasan Panon tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya saat ini di pertandingan awal adalah karena, ya itu benar, ini karena efek samping dari super presor yang dimiliki oleh kalung itu. Energi kosmo miliknya tidak mengalir dengan sempurna, ucap Lina. Si adik berkata, tapi kenapa dia menyembunyikannya dari kita? Namun di sana Rina berkata, dia tidak menyembunyikannya, tapi dia sendiri tidak tahu apa penyebab dari semua ini. Ini bukan informasi yang mudah diperoleh, ucap Rina. Jadi itu berarti kalian berada di perahu yang sama dengan kami, ucap si adik. Dan begitulah para penonton pun bersenang-senang setelah melihat pertandingan yang berikutnya. Ya, untungnya kami menemukan cara untuk mengurangi dampaknya. Baiklah, sebaiknya kau beritahu saudaramu alasannya sekarang. Kenapa dia kehilangan kekuatanmu? Namun di sana si adik malah berpikir, kupikir aku harus menerima bantuan seperti ini. Tidak, terima kasih. Tunggu, aku akan berbagi informasi dengan kau juga. Informasi, ucap Rina. Si adik menambahkan, itu sesuatu yang mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang sepertimu. Ini tentang final penyisihan. Begitulah, ini tentang informasi penyisihan di era final, ucap si adik. Informasi babak kualifikasi terakhir ya, ucap Rina. Ya, kau begitu tahu bahwa putaran kelima kualifikasi adalah kualifikasi terakhir ya kan? Itu sih ya lumayan, aku juga tahu, ucap Rina. Di sana si adik berkata itu adalah informasi bahwa format pertandingan ini babak kualifikasi terakhir akan berbeda dari sekarang. Apa maksudnya? Kami tidak mendengar hal seperti ini. Ya, sudah jelas, tapi informasi ini akan diumumkan setelah semua pertandingan keempat selesai. Bagaimana kau tahu informasi seperti ini, ucap Rina. Di sana si adik berkata, di antara peradaban tahap yang ketiga yang lolos, mereka bertemu denganku. Sepertinya sudah ada orang yang mendapatkan informasi ini terlebih dahulu. Mereka mendekati kami, jadi kami mengetahuinya. Mereka mendekati kalian? Apa maksudmu? Kenapa? Ucap Rina bertanya-tanya. Itu karena mereka sedang mengumpulkan rekan sekarang. Tapi kami menolak tawaran mereka, jadi mereka tidak mendengar aturan pastinya. Tapi kemungkinan besar format pertandingannya tidak seperti 1 lawan 1 seperti sekarang. Bagaimanapun dengan ini, hutangku lunas sekarang, ucap si adik yang berlalu pergi. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu, ucap si adik. Rina di sana berpikir, aturan pertandingan akan berubah di babak kualifikasi terakhir ya. Rata-rata peserta yang lolos kualifikasi seperti ini. Tapi jika perkataannya benar, kenapa mereka tidak mendatangi kita? Namun di sana Majinwo berkata, hei Yanma, kenapa kau tidak ngomong-ngomong? Kau ini dari tadi diam saja. Meskipun peradaban kita tidak mendapat penilaian baik, ucap Rina dalam hatinya. Majinwo, aku ikut ke sana dulu sebentar dan kau harus ikut denganku. Namun di sana, hai, kenapa aku harus ikut denganmu, ucap Majinwo. Mereka pun pergi ke zona jalan G di distrik 3. Jadi kau keluar ke jalan untuk memancing mereka. Setelah menjelaskan itu pada Majinwo, Rina berkata, ya, di sini lebih mudah didekati dibandingkan di tempat lain. Aku tidak suka harus berada di pihak yang sama dengan para alien. Kalau aturannya seperti itu, kita harus membentuk tim dengan yang terkuat untuk meningkatkan peluang. Dan kemungkinan besar mereka sudah tahu aturan lebih dahulu. Mereka adalah yang terkuat. Majinwo berkata, mereka yang mendekati kita adalah yang kuat. Begitu ya. Tapi kebetulan sekali, aku juga ingin penasaran dengan level mereka yang lolos. Sebelum mereka pun berjalan-jalan di sana tanpa terasa. 3 hari belum berlalu tapi tidak ada yang mendekati. Majinwo berkata, Rina, jadi kapan para petarung hebat itu akan muncul,
Rina juga berpikir, kenapa tidak ada satupun orang yang mendekati kami. Namun ujug-ujug saja di sana ada si reporter, sudah jelas bukan? Rina kaget dengan kedatangannya. Kenapa kau ada di sini? Aku sudah bilang kan, aku tertarik dengan pemain itu, Majin Wall. Sepertinya kau sedang mencari seorang untuk diajak bekerja sama di babak final ya. Sayangnya sekalipun kalian menunggu selamanya, tidak akan ada yang mendekati kalian. Apa maksudmu? Tapi mereka mendekati planet Piglo bukan? Bahkan penduduknya juga di sana kurang lebih sama seperti kami. Itu bukan masalah karena kemampuan orang itu, tapi semua orang di zona 3 sudah tahu kemampuan yang bisa untuk menyerapnya. Apa mereka mau mengambil resiko kemampuan mereka diserap? Ucap reporter. Tentu saja, kalau itu aku, ya mungkin aku bisa. Aku mungkin bersedia bekerja sama dengan kalian dengan syarat berbagi informasi tentang orang itu. Sambil menunjuk Majin Wall. Aku juga seorang peserta turnamen mewakili planet Inforia. Melihat reaksimu, sepertinya sudah pasti bahwa babak final berupa pertandingan tim ya. Tapi orang ini. Namun di sana Majin Wall berkata, jadi kau orangnya, satu-satunya orang yang lumayan di antara mereka yang lolos. Kalau melihat siapa yang tersisa, mungkin aku termasuk yang kuat, ucap reporter. Percaya diri sekali, ucap Jinwoo. Apa kau menyembunyikan kemampuan luar biasa atau sesuatu dengan penampilanmu itu? Di sana Rina menghentikan Jinwoo. Jangan sembarangan mendekatinya, Jinwoo. Ya, aku punya kemampuan yang cukup untuk membuatmu tertarik, ucap reporter. Jangan terlibat dengan orang ini. Orang inilah jauh lebih berbahaya dari yang kita kira, ucap Rina dalam hatinya. Tapi tunggu dulu, berbahaya? Hei kau tidak ada satupun yang menerimamu, ya kan? Itulah alasan kenapa kau datang ke sini. Di sana reporter juga panik. Apa yang kau bilang? Kalau kau soal kekuatan tempur, aku termasuk di peringkat atas. Kenapa aku harus? Ayolah, tadi kau bilang tidak akan ada yang menginginkan kami, ucapmu begitu. Itu juga berlaku untukmu, ucap Rina pada si reporter. Di sana reporter berpikir, peradaban telah mengembangkan teknologi untuk mencuri informasi. Sepertinya semua orang sudah tahu, jadi apa masalahnya? Bukan hanya informasi tentang kemampuanmu itu, tapi mereka juga mencuri semua informasi tentangmu dan Majin Wall. Sambil membayangkan peradaban yang dimiliki oleh si reporter, dia berkata, mereka adalah bangsa licik membangun peradaban mereka dengan memperdagangkan informasi pada orang lain. Informasimu mengalir ke dia, berarti seluruh alam semesta tahu tentang itu. Sambil melihat Majin Wall, dia berpikir, selain itu dalam informasi terdapat hal-hal yang dilewatkan oleh umat manusia saat ini. Mungkin ada rahasia penting di peradaban bumi yang tersembunyi di dalamnya. Ya, begitulah. Secara eksternal yang dapat diketahui hanyalah alat peradaban, tapi kemampuan tempur yang terpisah, itulah yang mereka miliki. Majin Wall berkata, begitu ya. Sepertinya kau punya banyak trik tersembunyi, ucapnya. Seperti yang kuduga, aku akan bekerja sama denganmu, ucap Majin Wall. Aku akan penasaran dengan kekuatan yang kau sembunyikan. Rina melihat Majin Wall, apa kau yakin? Kalau dipikir-pikir bahkan dunia bawah pun tidak bisa menyentuh peradaban mereka. Ini adalah pertaruhan yang cukup layak untuk diambil, namun resikonya juga sangat besar. Tetapi, ucap Rina, kalau begitu bagaimana dengan ini? Sambil mendekat, reporter itu berkata, begini saja mengenai pencurian informasi dan kemampuan satu sama lain selama babak final kualifikasi. Apapun hasilnya tidak ada keberatan yang diajukan. Boleh kan? Ucap reporter. Ya, memang itulah sejak awal rencanaku, ucap Majin Wall. Seperti yang kuduga, aku memang menyukainya, ucap reporter itu. Memang tidak ada gunanya aku berpikir terlalu lama. Keputusan ada di tangan dia pada akhirnya. Jadi ini pertandingan tim ya. Ada cara untuk menambah anggota di tim yang tidak populer seperti kami. Namun di sana reporter berkata, tunggu, pertandingan tim. Jangan bilang kau datang ke daerah terpencil ini tanpa informasi yang akurat. Aturan pastinya belum diumumkan, tetapi babak final itu adalah semacam deathmatch individu. Apa deathmatch individu? Ya, kurang lebih seperti Royal Rumble dalam dunia WWE. Tujuan tim ini memang memenangkan bertahan hidup, tetapi dasar orang-orang bodoh, dia berkata begitu. Kalian jangan menoleh ke belakang dan segera kembali ke arena. Rina berkata, ya aku sudah tahu tentang itu. Selain deathmatch, apa masih ada yang lain? Aku sudah tahu semua tentang informasi itu. Rupanya di belakang mereka ada seseorang atau sesuatu makhluk yang mendengarkan omongan mereka. Dia berkata, dasar sialan, dia mengganggu rencana kami, orang itu. Seperti yang diduga, si bajingan laba-laba itu cepat sekali tanggap. Ya sudahlah, masih banyak waktu. Sepertinya orang ini adalah monster atau makhluk dari kekuatan yang sangat kuat. Dia seperti memiliki mata Rinnegan yang sangat banyak, bahkan ular-ularnya pun memiliki Rinnegan. Lalu Rina pun menelpon para jenderalnya. Masalah serius yang membuat seluruh tim bumi dikumpulkan secara darurat. Ada apa ini? Lalu Rina berkata, mulai sekarang kalian semua jangan keluar dari gedung stadion ini, ucap Rina.
Dan itulah yang terjadi. Kita akan dipindahkan 2 jam yang lalu tentang informasi yang Rina dapatkan. Saat ini ada seorang pembunuh gila di grup kualifikasi zona 3, ucap reporter. Dia sedang menghabisi para peserta yang lolos ke babak final satu persatu. Apa? Menghabisi mereka? Jangan bilang di luar stadion maksudmu. Bertarung di luar stadion lebih menguntungkan, iya kan? Tunggu, bukankah di luar stadion kedua belah pihak harus memakai penahan kekuatan? Kalian juga tahu meskipun semua orang berada memakai penahan kekuatan, tapi ciri biologi khas dari mereka tetaplah terwujud. Ciri khas biologi mereka adalah hipnotis. Intinya kekuatan atau yang mereka miliki adalah tidak seperti kita, otot-ototan. Keahlian yang mereka miliki adalah hipnotis. Ya benar, itu adalah Rinnegan sepertinya. Bahkan di sini juga ada ular. Mereka menggunakan hipnotis itu untuk memancing masanya ke sarang mereka dan memburunya di sana. Itulah yang terjadi. Ini cara berburu orang dari zona 3. Dia sangat gila. Yang sepertinya itu adalah Orochimaru versi KW. Akibatnya dia maju ke semua pertandingan selain laga pertama tanpa bertarung. Akhirnya tempat dengan penjagaan ketat seperti stadion masih lumayan aman, tetapi mereka tidak akan ragu menggunakan cara apapun. Jadi jangan lengah. Pastikan juga untuk mengawasi sesama rekanmu dan ras itu dengan baik. Di sana jenderal pun mendengarkan. Jadi begitu ya maksudnya. Kita juga bisa menjadi sandera mereka, ucapnya. Kemungkinan besar ya itu adalah benar, ucap Rina. Pastikan semua orang berada di tempat ini dan aman. Namun di sana, "Hei kepala tim Rina," Mark berkata begitu. "Sejak pagi kami tidak bisa menghubungi Direktur Marshall. Apa yang terjadi saat ini? Apakah mungkin ada kaitannya dengan briefing barusan itu?" Ya, rupanya benar di sana. Yang sepertinya adalah Ootsuki mungkin. Beliau bilang ada urusan di luar arena. Dia berkata tidak mungkin kan? Dan terlihat kepala Marshall itu sedang dimakan oleh ular yang ada di belakangnya. Ular yang sangat besar. Dan terlihat seorang gadis atau makhluk yang menyerupai perempuan memiliki ular di sekeliling lehernya juga ada di sana. Dia berkata, "Komandan, segera laporkan ini ke pihak aliansi." Namun komandan berkata itu sia-sia. "Apa maksudmu?" Tiba-tiba saja si reporter datang. "Mereka tidak pernah meninggalkan jejak apapun," ucap reporter. "Mereka adalah spesialis terbaik di seluruh galaksi dalam hal ini. Aliansi bukan lembaga amal yang seperti kalian harapkan. Kau pikir aliansi itu sangat baik sampai mau menolong orang lemah seperti kalian? Laporan orang hilang, pencarian, bahkan jika semua upaya dikerahkan, jika tidak ada bukti, tidak akan ditemukan. Itu pun bisa dibilang sebagai takdir peradaban yang lemah. Itulah yang terjadi, seperti yang terjadi pada lawan-lawan sebelumnya. Jadi bagaimana peradaban kalian akan merespon hal ini?" ucap reporter. Jawabannya sederhana. "Kita hanya perlu membuang si idiot itu atau si Marshall sialan itu." Namun di sana Rina tidak mau mendengarkan hal itu. Menimbang antara perwakilan peradaban dan seorang idiot biasa. Namun ketika reporter itu terus mengoceh, dia berkata, "Tunggu, hentikan." Namun reporter itu kekeh, "Bukanlah ini adalah pilihan yang bodoh." Namun di sana juga Mark mengetahui sesuatu. "Jadi kita hanya perlu menunggu hingga babak final dimulai. Kalau begitu aku..." Mark mengangkat tangannya, namun sebelum dia mengucapkan sesuatu, Majinwo berkata lebih dulu. "Aku akan pergi menyelamatkan si idiot itu," ucap Majinwo. "Sebenarnya sejak mendengar informasi tentang dia, aku memang ingin bertemu dengannya," ucap Jinwo. "Tidak ada alasan bagiku untuk menolak saat mereka ingin menemui Ki lebih dulu. Kau tidak hampir mendengar penjelasanku. Bertarung dengannya seperti kau harus menahan penahan kekuatan, bukan? Apa kau bisa melepaskan kekuatan terbesarmu saat kau dibelenggu oleh kalung itu? Atau kau sudah menemukan cara untuk mengatasi itu?" ucap si reporter. "Bagaimana dengan itu?" "Aku pergi justru untuk memastikan hal itu," ucap Jinwo. "Aku pergi untuk memastikan sesuatu. Bahkan jika kau memang menemukan cara untuk melawannya, begitu kau terkena hipnotis bahwa mereka terkena pergi, semuanya sudah tidak ada gunanya lagi." Namun di sini Majinwo berkata, "Ya, soal itu, itulah kenapa. Asalkan yang terbawa ke sarang mereka bukan aku, itu tidak apa-apa kan?" Sambil memegang kepala Mark, dia berkata begitu. Kita dipindahkan ke zona GSP Distrik 3E. Terlihat seorang yang sepertinya adalah Majinwo masuk ke dalam gang. Sepertinya dia, karena di lehernya sudah ada ular, mungkin dia sudah terhipnotis. Dan di depannya ada seseorang yang menunggunya. Si jubah, lalu ular besar yang sepertinya yang kita lihat sebelumnya. Dia masuk ke dalam mulut ular itu. "Sepertinya aku terlalu menaruh harapan pada mangsa kali ini," ucap seseorang di sana. "Seperti yang kuduga, kalau kau tidak punya Cosmo Force," ucap seseorang yang duduk di sana. Dia berkata di sana begitu. Majinwo di sana melihat mata yang sangat banyak, mata Rinnegan yang mengeluarkan genjutsu yang sangat hebat.
Kau hanyalah manusia dari peradaban rendahan yang biasa saja. Belum terlihat wujud dari rupa manusia itu, sambil melihat bahwa ular itu akan segera melahapnya. Saat ular itu akan melahapnya, tiba-tiba saja rendahan Majin Wall tiba-tiba mengeluarkan pedangnya di sana. Mana mungkin aku sama dengan makhluk-makhluk itu. Cerak, slas. Mereka pun ditebas. Majin Wall di sini ada dua perwakilan dari bumi. Apa maksudnya ini? Rupanya yang terkena genjutsu adalah Mark yang dijadikan umpan oleh Majin Wall. Dia berkata, "Ya, kau benar, masuk perangkap dengan mudah." Hahaha. Dulu aku juga sering terjebak dengan cara ini. Jadi kupikir pasti ini akan berhasil, ucap Majin Wall. Selain itu, begitu jejak kalian sedikit saja terungkap oleh si jangkung itu, pasti dia akan muncul, bukan? Kalian pasti sudah bergerak jauh lebih hati-hati dari biasanya. Tidak kusangka kalian akan membuat kesalahan bodoh seperti ini. Ya, tidak kusangka aku juga membuat kesalahan bodoh seperti ini. Tapi bukan hanya penampilannya, auranya jelas memilikinya. Apa yang terjadi dengan itu? Kalau kau penasaran, aku sudah menuangkan energiku dalam jumlah besar ke dalamnya. Apa? Cosmoforce milik Transperian? Apa itu maksudnya? Rupanya, apa kau baru saja pamer trik di stadion? Dia adalah Version Serpent Star, perwakilan dari peradaban peringkat ke-986. Dia adalah perwakilan dari tingkat ratusan ya, berarti dia bisa disebut sangat kuat. Karena di sini Majin Wall aja bumi belasan ribu gitu. Sementara ini ratusan. Oke, lanjut. Meskipun begitu, seharusnya kau tidak bisa masuk ke sini. Nah, tentu saja aku bisa masuk ke sini dengan membobol kunci. Sepertinya kau telah mempersiapkan segalanya dengan cukup teliti ya. Aku akan menyelamatkan rekanmu juga. Kau pasti juga sudah menyiapkan cara untuk keluar dari sini untuk hidup-hidup, bukan? Namun, bisakah kau melakukan itu? Ular-ular itu yang sudah mulai berdiri dan siap untuk memakan Majin Wall. Ular-ular bermata banyak Rinnegan itu siap untuk menyerang Majin Wall. Namun Majin Wall berkata, mulai sekarang lebih baik kalian khawatir tentang diri sendiri. Namun bos, makhluk yang di tangan manusia bumi itu laba-laba. Ya, jangan bilang kalau itu adalah spybot dari para sialan Inforia itu. Rupanya benar, ini adalah laba-laba yang diciptakan oleh si reporter. Entah apa gunanya, tapi sepertinya laba-laba itu selain sangat menyukai Earthling ini. Bos, nampaknya situasi kita tidak bagus, ucap Bark yang ada di sana, yang memiliki Rinnegan juga. Ya, Planetaria Guard masih ada di sini. Kita tidak perlu khawatir tentang sesuatu hal bodoh seperti itu. Namun di sana, apa maksudmu? Aku akan memanggil bantuan. Tidak. Akan kau selesaikan ini sendiri, ucap Majin Wall berkata begitu. Sombong sekali. Diam, kau tidak pantas berkata seperti itu. Perhatikan ini baik-baik. Dia menyuruh ular-ularnya untuk menyerang Majin Wall. Musnahkan mereka berdua dan spy robot sialan itu. Ular itu menyerang mereka berdua di sana. Majin Wall berkata, kau benar-benar menganggapku remeh, ucap Majin Wall dan kecerak, slash. Dan begitulah. Apa balisik-balisikku? Balisik itu adalah ular-ularnya ya. Balisik-balisiku, ucap orang itu. Senjata itu tidak terlihat seperti senjata biasa. Apa-apaan itu yang sambil melihat Majin Wall menebas dan memotong ular-ular yang ada di sana. Bark, apa kau yakin dengan ini? Dia adalah Asis, yang sepertinya dia adalah pemimpinnya. Di saat ini kau akan kehilangan semua balisikmu loh. Namun Bark berkata, Belmore, bersiaplah dan maju. Ular besar itu bernama Belmore. Dia berkata, lalu Bark berkata, hancurkan bajingan itu. Namun dia dihentikan. Bark, jika kau terus-menerus mengorbankan lebih banyak balisik, aku tak akan memaafkanmu, ucap Asis. Meski balisik memiliki tubuh raksasa seperti Belmore, tetapi dia tak bisa menahan senjata yang dia gunakan. Merawat balisikmu itu dengan cinta, itulah yang harus kau lakukan. Diam, aku merawatnya dengan baik, kau tahu, ucap Bark. Kau tahu apa yang kau lakukan hanya berdiri ketika setiap detik sangat berarti. Di sana Asis berkata, apa? Kau bilang aku hanya berdiri saja? Aku telah menyelesaikan persiapanku untuk berburu, kau tahu. Hei manusia bumi, apa kau tidak berhenti melakukan perlawanan yang sia-sia? Ucap Asis bertanya begitu, sambil mengangkat sandaranya, yang itu adalah si Marshall. Atau kalau tidak, semua rekan manusiamu akan. Namun di sana kecerah. Dengan cepat Majin Wall menebas kekangan itu dan sandaranya pun terbebas.
Apa-apaan itu dia bergerak sangat cepat, namun di balik kecepatannya itu Majin masih merasa kesulitan. Dia malah terkekang oleh yang ada di sana. Beberapa kali Majin menebas beberapa ular yang ada di sana sambil mencoba mendekatinya, namun terlihat seperti ada aura yang menahannya. Aziz melihatnya itu dengan sinis. Dia berkata, makhluk bumi ini sebenarnya sebelum pikirannya itu sampai dengan cepat, Majin sudah ada di depannya. Cerak begitu ya, bagaimana kau bergerak seperti itu selagi kau menggunakan penahan kekuatan? Ya aneh kan, ucap Majin juga berkata begitu. Kau merasa sangat hebat ya? Ya aku merasa sangat hebat, ucap Majin dan kecerak. Dar, apa yang terjadi? Entah kenapa sentikan sandiwaramu, rupanya itu yang terjadi. Dia hanyalah sebuah genjutsu. Terlihat, aku telah menyadari semuanya, ucap Majin. Si kepala jamur itu mengoceh sampai telingaku copot. Rupanya, diam-diam Majin digigit oleh salah satu ular yang ada di sana dan terkena ilusi seakan-akan bahwa dia menyerang, tapi sebenarnya dia sudah terkena gigitan beracunnya dan mendapatkan ilusi. Kalau supresornya tidak bekerja, maka semua ini hanya ilusi. Itulah yang kupikirkan saat Majin berpikir tentang itu. Baiklah kalau begitu, Majin bersiap-siap. Hayah, dan begitulah, ini agak mengecewakan. Pertarungannya pun selesai, semua ularnya sudah dihabisi. Bahkan tidak bisa menguji kemampuan senjataku dengan benar, ucap Majin. Namun di sana orang yang tadi tumbang atau Bunshin yang dimiliki oleh si Aziz yang sebelumnya tiba-tiba saja bangun lagi, tapi seperti zombie kali ini dia langsung mendekati Majin dan menangkapnya. Dia berkata, karena kau seorang pemburu yang hebat tidak akan pernah lengah, ucap Aziz. Sekarang waktunya mengirimu pergi mati dengan temanmu, ucap Aziz. Namun gecerak, dar. Apa maksudmu? Majin masih melakukan perlawanan. Dia memukul dengan serangan anehnya. Di sana Aziz heran dengan kemampuannya itu. Dari mana dia itu? Sungguh menyebalkan, ucap Majin sambil melihat tangannya. Di sana juga ada Mark yang sudah sadar sepertinya. Hal terakhir yang aku ingat adalah arenanya, tapi di mana? Jadi itu adalah umpan bagi alien itu ya. Lalu mereka pun melihat sesuatu. Tunggu, apa aku terhipnotis? Tiba-tiba saja di sana Majin berdiri dengan seramnya. Salahku, seharusnya aku sudah menyingkirkan beban ini dari dulu. Akan ku perbaiki, ucap Majin. Sepertinya perbuatanmu sudah berakhir ya, ucap Mark yang meledek Aziz dan kegagalannya. Diam kau bajingan. Namun saya tunggu, jangan lupakan pria yang kau baru selamatkan masih ada di tanganku. Dia sudah kenal lagi olehku, ucap Aziz. Namun di sana Majin berkata, si bodoh itu, jika kau mau membunuhnya silahkan saja, aku mau bodoh amat. Lalu kenapa kau bahkan ada di sini? Apa kau benar-benar bajingan atau sesuatu? Ucap Aziz yang berteriak. Jawabannya, ucap Majin, tes subjek yang sempurna untuk senjata baruku. Itu adalah alasan kenapa aku ada di sini. Aku ingin mencoba senjata baruku. Sejujurnya kau bahkan tidak layak untuk dijadikan percobaan. Baiklah, apa maksudmu senjata baru? Namun tiba-tiba saja dia menggunakan kekuatan Eternal Steel miliknya. Majin maju dan menebas Aziz. Kecak, slash. Ternyata kau pantas untuk dilawan. Aziz berhasil untuk menghindari serangan dari Majin. Aziz pun tidak mau kalah begitu saja. Dia memberikan perlawanan yang selama ini rupanya kita salah mengira Aziz yang perempuan. Ternyata si Aziz itu adalah laki-laki. Yang perempuan itu hanyalah Bunshinnya. Majin di sana terkena tendangannya. Dia bahkan muntah darah sedikit. Begitulah Aziz terus menendangnya. Dia berkata dengan hinanya kepada Majin dan berkata, aku berencana menghancurkan kepalamu dengan pedangmu. Tetapi aku rasa aku mengerti kenapa mereka tertarik padamu. Majin ditekan dan kesusahan. Baik Akramin, aku sedang tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi aku tidak berencana melaporkan ini. Setidaknya belum. Sambil berkata pada laba-laba yang dimiliki oleh Majin. Kalau begitu penegak hukum sudah pasti datang menyerbu ya, ucap laba-laba itu. Apa yang coba kau katakan? Lalu Aziz berkata, lokasi persembunyian kita telah disusupi. Perburuannya akan selesai dan berakhir di sini begitu saja. Tapi jangan lupa, kau masuk dalam perburuanku sekarang. Reporter sialan. Si reporter pun tidak mau kalah. Aku tidak menyangka aku akan jadi sasaranmu berikutnya. Aku sangat menantikannya, ucap reporter. Namun di sana Majin yang merasa dicuekin, dia berkata, kau bajingan, bicara seperti itu seperti aku sudah dikalahkan, sungguh omong kosong. Itu juga berlaku untukmu, bodoh, ucap Aziz yang berkata begitu. Kau juga akan menjadi sasaranku berikutnya. Aku akan menunggumu di babak akhir penyisihan. Terlihat ular yang sebelumnya hanya diam saja yang berada di belakang Aziz mulai bergerak dan kini akan menerkam mereka semua.
beserta asis-asisnya. Dan begitulah kita pun dipindahkan ke beberapa abad yang lalu atau beberapa ribu tahun yang lalu, saat Majin Woo masih belum disegel atau di dunia Morim. Terlihat ini adalah kuil Shaolin. Beberapa anak dari Shaolin saling berlarian dan bermain, sedang dimarahi oleh kapten mereka. Ini adalah kuil Shaolin 4 penjaga berlian, Cincang. Dia berkata begitu. Dia terlihat sangat tenang, namun tiba-tiba saja, ya begitulah, dia terlihat sangat kesusahan dan panik. Dia bahkan kesakitan. Rupanya karena dia kesakitan karena di sana Majin Woo sudah datang untuk membantai para Shaolin itu. Mereka bilang ada seni bela diri yang bisa mengeraskan tubuh seperti berlian, ucap Majin Woo. Tapi yang kulihat dari semua ini cuma pecundang yang lebih lemah dari kuningan. Bahkan Majin Woo membantai para anak-anak di sana. Dia benar-benar tidak punya ampun. Majin Woo berkata, "Aku sudah tidak." Namun ucapannya belum selesai, seseorang berteriak, "Ya, sialan kau, aku akan mengirimu ke neraka," ucap biksu yang di sana yang sudah bertransformasi menjadi sangat besar dan kecelakaan. Dar, Majin Woo pun dihajar begitu saja. Namun dia malah muntah darah sendiri. "Jadi kau itu ya? Apa maksudmu? Orang terkuat di tempat ini," ucap Majin Woo. "Jadi kau adalah si iblis gila itu?" Majin Woo berkata, "Iblis gila? Jadi itu julukanku sekarang?" "Hahaha. Kenapa?" ucap biksu. "Kenapa kau menumpahkan darah di waktu yang damai seperti ini?" "Alasanku tentu saja untuk kekuatan," ucap Majin Woo berkata begitu. "Cih, sangat picik," dia tertawa. "Hanya begitu?" "Hahaha. Kau sudah merenggut banyak nyawa," ucap biksu. "Kekejian ini." Namun sebelum ucapannya selesai, dia pun ditebas oleh Majin Woo dan belah menjadi seperti semangka. "Cih, seharusnya aku mengambil seni bela dirimu dulu baru aku membunuhmu," ucap Majin Woo. Terlihat si biksu itu sudah kalah, merenggut banyak nyawa ya. "Kau terus membicarakan hal-hal yang tidak berguna," ucap Majin Woo berkata begitu. "Sedangkan aku akan terus bergerak ke puncak. Itulah yang harus kulakukan." Majin Woo pun bangun. Rupanya dia tertidur dan bermimpi itu, mengingat-ingat tentang masa lalunya. Lalu, "Hei, kau siapa brengsek?" Majin Woo tiba-tiba saja berteriak begitu. "Apa maksudmu? Apa yang sedang kau lakukan dengan tubuhku?" Terlihat seseorang sedang menggerepek si Majin Woo. Namun di sana ketua tim Rina juga ada di sana. "Tunggu, dia adalah salah satu dari kita. Dia dari tim Bumi juga," ucap Rina. "Tim Bumi? Ya, aku yakin kau berada di dalam gua mereka. Tapi apa si ular itu memindahkanku ke tempat lain? Sialan." Namun di sana orang yang baru saja memegang tubuh Majin Woo berkata, "Permisi Tuan Majin Woo. Sebenarnya suatu kehormatan bisa bertemu denganmu." Ya, dia adalah siapa ya nih? Mungkin dari desainnya mungkin Hinata ya. Ada Rinnegan, ada Hinata, bahkan bajunya pun sama banget anjing. Kayak Hinata. Dia adalah ketua medis bernama Lin Shira. "Aku akan menantikan bisa bekerja dengan sama denganmu," ucap Shira. "Biar ku perkenalkan, dia adalah ketua medis Lin Shira dari tim medis Bumi, salah satu dari rekanmu," ucap Majin Woo. Wanita itu jelas-jelas menggunakan kemampuannya, iya kan? Ya, dia memang menyembuhkan Cosmo Force. Itulah yang dia lakukan. Dengarkan ini, dia manusia yang mendapatkan Cosmo Force. Benarkah? Dengan kata lain, dia membuktikan kalau manusia itu berevolusi. Benarkah? Kalau begitu cepat bawa aku ke aula makan saja. Ah, begitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Lalu dia berkata, "Shira, kita lanjutkan perkenalannya lagi nanti." Namun di sana Shira sepertinya sudah terpincut oleh ketampanan si Majin Woo, si iblis gila itu. "Baiklah ketua tim Lina, bisakah aku juga ikut denganmu ke aula makan? Aku ingin nonton mukbang dia." "Apa? Kenapa tidak boleh ya?" "Tapi ya boleh saja sih, tapi ya sudahlah. Terima kasih banyak." "Mark juga kau ikut?" "Ah, aku juga, tapi aku sudah makan," ucap Mark. "Udahlah, ikut aja." Namun di sana Majin Woo berkata, "Kenapa mereka ikut juga? Ada hal yang harus kujelaskan padamu," ucap Rina. "Jelaskan." "Ya, pertama-tama seluruh tim Bumi berterima kasih atas apa yang sudah kau lakukan dan juga berniat kalau kau tidak perlu semua orang untuk tinggal di sini kecuali untuk kelompok tertentu, sisanya akan kembali ke Bumi. Tujuan asli dari misi ini adalah penelitian wabah infeksi. Berkat ketua tim Lina, mungkin kita akan memiliki solusinya. Jadi akhirnya anggota tim tersisa di planet ini akan membantuku. Mark dan ketua Lim, itulah yang mereka lakukan." Lalu Majin Woo, "Apakah mendengarku?" Majin Woo berkata, "Jadi intinya semua yang tidak berguna di seluruh kembali ya ke Bumi." "Ya, kurang lebih begitu. Itu tidak salah, tapi tetap saja pemilihan kata-katamu itu kayak brengsek yang baru saja aku kenal." Namun di sana Rina atau Shira berkata, "Tuan, kau tepat sekali. Hehehe. Sampah seperti mereka cuma akan menghambat Tuan Majin Woo saja." Mukanya kayak Hinata, tapi kelakuannya, aduh.
Maaf, aku bicara terlalu keras ya. Dia pun menutupi mulutnya. Tapi kenapa ada yang masih tinggal? Ketua Lin akan membantumu jika kekuatanmu terkunci lagi. Mendedikasikan diriku sepenuhnya untuk membantu Tuan Majinwo. Aku pasti akan melakukan yang terbaik, ucap Ketua Lin. Demi kemanusiaan dan pengorbanan yang mulia, meskipun jiwa semangatku lebih kecil. Seperti yang kau tahu, manusia kehilangan banyak sekali nyawa karena wabah ini. Dan di planet ini di mana kita berharap bisa menemukan obatnya, kita masih bisa berakhir tanpa hasil. Tapi ketika Tuan Majinwo muncul di TV, aku melihatnya. Dia terlihat seperti penyelamat peredam, berpenampilan sebagai manusia yang turun dari surga, ucap Ketua Lin. Lalu dia sambil mempraktekkan serangan-serangannya. Dan sekarang, ucap Tim Lina, sambil melihat dan menusukkan pisau ke tangannya, dia menggunakan kekuatannya. Dugaan kekuatan yang luar biasa, kita bisa menyelamatkan beberapa nyawa, ucap Ketua Tim Lina. Dengan kekuatan yang luar biasa bisa menyelamatkan beberapa nyawa, ucap Lina. Bukankah ini adalah yang namanya keajaiban, ucap Ketua Lin. Sebentar, jika cuma yang tersisa bagaimana dengan dia atau si Mark ini? Siapa yang kau maksud, ucap Mark? Si rambut merah yang kalian semua. Dia bilang dia adalah yang paling berguna, bukan? Kemana si Blade? Maksudmu Marcel Blade, ucap Ketua Tim Lina. Dia berkata, entahlah, dia tiba-tiba menghilang. Sepertinya Blade akan mencari kekuatan seperti Uchiha ya. Dia mencoba mencari kekuatan di luar tempat ini. Dan begitulah, makan pun selesai. Mereka keluar dari tempat makan kembali berarti. Di sana Majinwo kembali berarti. Dia melakukan handstand dengan satu tangan. Lalu orang-orang masuk ke sana. Ada apa ini? Kenapa kalian datang? Kan sudah aku bilang hari ini semuanya kembali ke bumi, ucap Jenderal. Jadi mereka datang untuk berpamitan, ucap Lina berkata begitu. Jenderal berkata, ya sebagai seorang manusia bumi, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Dia pun menunduk. Dari tadi mereka terus salah paham sesuka hati. Bilang terima kasihlah, sebut diriku sendiri dan benar-benar merepotkan. Kau harus banget menerimanya dengan sikap seperti itu ya. Namun tiba-tiba saja tangan bergetar mendekati tubuh dari Majinwo. Dia berkata, sebelum aku pergi ada sesuatu yang ingin aku minta. Rupanya itu adalah si Martial. Dia berkata, tolong cari Martial Blade, aku mohon padamu, ucap Martial yang sudah diselamatkan. Sambil mengingat obrolan terakhirnya dengan Blade, dia berkata, aku tahu sudah terlihat cemas, sudah belum kejadian penculikan itu. Mungkin setelah tubuhnya menjadi seperti itu, dia merasa kehilangan dirinya sendiri. Untuk si bodoh itu ya, yang lebih penting daripada tugas sebagai perwakilan bumi. Sambil mengingat-ingat lagi masa murimnya, sambil mengingat-ingat bahwa dia terus berlari saat dia masih kecil tanpa sengaja mereka melihat sesuatu, sebuah keluarga dengan sangat bahagia berjalan di sana. Sepertinya di sana Majinwo benar-benar iri karena tidak punya apa-apa. Dia berkata dia kehilangan dirinya sendiri. Kalau begitu, aku lemah sampai tak bisa melakukan apa-apa, ucap Martial. Jadi kumohon tolong jaga si bodoh itu, ucap Martial. Ya sekarang babak penyisihan terakhir. Dia pun hanya berkata, ya bodoh amatlah kalau begitu. Mereka pun pergi ke tempat babak penyisihan terakhir atau ke stadion. Hari ini adalah hari pertandingan babak penyisihan keempat, ucap Rina. Setelah pertandingan berakhir, identitas babak penyisihan terakhir akan terungkap. Artinya setelah pertandingan ini, semua peserta yang lolos ke babak penyisihan berakhir di zona 3 ini akan berkumpul di arena. Maka aku akan mulai pertandingan hari ini adalah babak penyisihan terakhir. Terlihat kita sudah dipindahkan ke stadion atau penyisihan terakhir. MC dengan semangat berkata, pemain Octoparia segera memasuki serangan dengan jepitannya. Lalu sudah 3 bulan yang lalu ya, Rina sambil menonton pertandingan itu mengingat-ingat semua kejadian yang sangat sulit saat pertama kali datang ke planet ini. Mereka terlihat seperti makhluk yang jauh lebih tidak bisa dipahami oleh kami. Tapi sekarang mereka umat manusia kini sejajar dengan mereka. Semua ini berkat kemunculan dari orang ini, makhluk ini, si iblis gila. Namun tiba-tiba saja, nona manusia bumi, apa kalian semua datang untuk melihat babak penyisihan? Seseorang berkata begitu. Rupanya itu adalah Panon dan adiknya. Bagaimana dengan anggota kalian? Babak penyisihan terakhir mereka menolak, sebelumnya adalah yang terakhir. Kakakku tetap bertahan dengan tim 1 orang. Lalu bagaimana dengan kalian? Memang agak ambigu sih, tapi ada 1 orang yang memutuskan untuk ikut bersamaku. Dan orang itu adalah sebelum itu
reporter datang. Ambigu ya, itu agak mengecewakan, ucap reporter yang berkata begitu. Kau telah memberikan kontribusi besar dalam menyelamatkan sesama bangsa kita loh. Apa sekarang kau tidak akan pakai masker itu lagi, ucap Majinwo. Ya, kalau sudah sampai sini mereka semua sudah tahu siapa aku sebenarnya. Lagian, tunggu sebentar, jangan-jangan kau itu si jamur yang menyebalkan itu. Apa kalian kenal, ucap Rina berkata begitu. Ya, waktu itu dia tiba-tiba ada di belakang kami. Dia cuma bikin kesal saja. Lalu dia ngomong ini, ngomong itu, bacot sana, bacot sini, terus ngilang begitu aja. Di sana, reporter pun bilang, waktu itu karena kondisinya tidak stabil sih, sepertinya pertandingan terakhir akan segera selesai. Yang sambil mengalihkan perhatian. Lalu presenter berkata, pemain Taurokan Felminus yang membawa tiket ke babak penyisihan terakhir, dia dipastikan sebagai pemenang. Begitulah, ini adalah orang yang dibalik drone. Entah siapa namanya, belum disebutkan sampai saat ini. Kita sebut saja si kacamata. Dengan ini babak penyisihan keempat semua zona telah berakhir. Maka tempat semua berkumpul ini akan mengungkapkan aturan untuk babak penyisihan terakhir. Kalau begitu, silahkan lihat monitornya yang terdekat di masing-masing. Aku akan menjelaskannya. Selamat kepada semua perwakilan yang telah berhasil mencapai babak penyisihan terakhir. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sekarang aku akan menjelaskan tentang cara pertandingan di babak terakhir. Secara singkat, cara pertandingan penyisihan terakhir adalah dengan sistem balapan. Sistem balapan. Jadi itu sebabnya dia bilang untuk sampai tanpa terlambat ya. Titik start balapan akan dimulai dari ujung kota setiap zona pada jarak set begitu. Begitu balapan dimulai, semua penahan akan secara otomatis dibuka dan setiap peserta harus mencari pintu masuk yang akan mengarah ke arena final tersebut. Pintu masuknya berada di suatu tempat di planet ini. Jika peserta berhasil mencapai arena final melalui pintu masuk tersebut, babak penyisihan terakhir pun akan selesai dan orang yang berhasil melewati itu akan disebut pemenang. Selama pertandingannya segala hal boleh digunakan dan diperbolehkan. Bahkan selama balapan makanan air harus dipasok dari lokasi sendiri. Tidak boleh memasok lokasi atau menerima bantuan dari luar. Lalu mereka berpikir, maksudnya dia benar-benar berpikir untuk bergabung dengan makhluk primitif seperti itu. Si anak Akramin itu, apa sebenarnya yang dia pikirkan? Dia bukan apa-apa, bukan? Memang cukup mencurigakan sambil melihat si reporter. Yang heran kenapa si reporter yang begitu kuat bisa bergabung dengan makhluk bumi yang rendah itu. Jika begitu kita harus mencari kesempatan untuk mencari kesempatan, ucap reporter. Hehehe, robot mata-mata ya. Terlihat mereka ada di sana. Rupanya di sana reporter sudah mengirimkan laba-labanya untuk mengawasi para penonton. Kapan dia sempat, namun tiba-tiba saja dia berkata, lebih baik hentikan pikiran yang tidak berguna dan lanjutkan sesuai rencana. Aku tahu rencana tidak akan berubah, ucap reporter. Dan begitulah dia berkata, baiklah, terima kasih semuanya telah menunggu. Sebentar lagi kita akan mulai balapan di babak penyisihan terakhir. Babak penyisihan terakhir pun akan dimulai. Para penonton dengan bersemangat melihat monitor atau TV yang ada di mana-mana. Semua perwakilan masing-masing peradaban silakan maju ke garis start. Begitu semua perwakilan sudah berkumpul di garis start, pertandingan akan segera dimulai. Terlihat banyak dari ras yang belum diketahui sudah berada di garis start. Balapannya, terlihat seseorang berkata begitu. Itu adalah Devaria, yang sepertinya dia adalah kira-kira berapa banyak ya yang bisa bertahan kali ini. Dia adalah si Dalsim. Kita sebut saja si Dalsim ya, karena Devaria sepertinya agak sulit. Itu Majinwo akan lewat. Di sana ada ketua tim Lin. Majinwo di mana? Itu dia berkata, Majinwo semangat, aku mendukungmu Majinwo. Babak penyisihan terakhir dia ucap Majinwo dia berkata begitu. Banyak yang terlihat cukup kuat di sini. Tidak masalah, kami bertiga juga tim yang cukup kuat, bukan? Namun di sana Panon berkata, kenapa terus memasukkan aku? Bukankah aku sudah menolak untuk jadi tim kalian? Hei, ayolah, kalau kau suka kenapa kau malah menghindar, ucap reporter. Aku tidak percaya pada peradaban tinggi seperti kalian, ucap Panon. Baik semuanya, sebelum kita mulai dengan pertandingannya, aku akan menjelaskan aturan pertandingannya untuk terakhir kalinya. Durasi babak penyisihan terakhir adalah 1 minggu. Hanya 100 orang yang bisa lolos dari sini. Siapapun yang tercepat untuk sampai ke garis finish akan disebut sebagai kontestan yang berhasil. Namun peserta yang lolos dari turnamen sebelumnya hanya 42 orang, bukan? Selain itu, status peserta yang sedang berpartisipasi dalam pertandingan dapat dilihat secara real time melalui layar arena masing-masing zona. Para peserta kali ini mohon berusaha lebih keras. Jadi belum ada 100 orang yang berhasil dan tiba. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan mulai menghitung. Baiklah, hitung mundur dimulai. 5,
4, 3, 2. Seseorang bersiap-siap. Dia mengeluarkan auranya 1, dan begitulah kakinya mengeluarkan aura-aura petir seperti kilua dan gecerak, dar dia melesat begitu cepat. Hahaha. Lalu presenter berkata, memang peradaban yang bangga dengan kecepatan tertinggi di alam semesta itu wajar saja. Pemain speed rock dari peradaban Dirkas, pemimpin di depan. Ledakan, dia berkata begitu. Suara apa itu? Tiba-tiba saja begitu. Namun dar, dia melihat sesuatu di badannya dan gecerak. Ledakan terjadi tiba-tiba di sana. Kau terlalu menunjukkan kepercayaan diri di balapan kecepatan, itu memang tidak baik, bukan? Dan begitulah Skilwa itu pun mati. Dan begitulah juga pertandingan begitu dimulai langsung terjadi kekacauan, orang-orang saling menyerang. Bahkan pertempuran sudah terjadi di mana-mana dengan waktu yang baru saja 5 menit. Terjadi perkelahian di antara peserta di garis start. Apakah dia baik-baik saja, ucap Mark. Namun di sana ketua tim Lin berkata, maksudnya reaksi itu, jangan-jangan kalian tidak percaya pada Tuan Majinwo. Jangan khawatir, ucap Lin. Pertarungan seperti ini justru adalah arena yang menguntungkan bagi mereka yang memiliki kemampuan regenerasi. Namun di sana Mark hanya menutup matanya. Dia berkata, apalagi yang dia lakukan sekarang, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Di sana Majinwo sepertinya sedang melakukan sesuatu. Apakah Cosmoforce dari peradaban Tarsferian? Ternyata dengan kemampuan itu bisa mengatasi gangguan energi ya. Namun di sana reporter itu berkata, jangan ganggu dia. Itu bukan peradabanku dan bukan kekuatanku. Cih, ucap Panon berkata begitu. Aku akan menjalani pertarungan ini seorang diri saja. Kau belum berhasil mengatasi gangguan energimu. Jangan begitu. Bagaimana kalau aku berada di sampingku dulu? Berada bersama kalian justru lebih berbahaya. Sebelum ucapannya selesai, sesuatu menghajar Panon, dan begitulah si Panon sombong itu digecerak oleh makhluk ini. Berani-beraninya peradaban primitif seperti kalian menolak tawaran dari kami. Dia adalah Bogar Kurnaksian peringkat peradaban 2261. Bogar berkata, aku sudah bilang kan, aku akan membuatmu menyesal karena telah menolaknya. Dan Panon pun seketika kehilangan kesadaran. Namun di sana reporter berkata, sudah aku bilang berada di sampingku saja. Inilah akibatnya, anak ini sepertinya betul lebih banyak waktu. Lalu reporter menyingkapkan sarung tangannya dan membuka tangannya. Tidak bisa dihindari, apa aku harus membantu langsung ya, ucap reporter sambil menunjuk kepada si Bogan. Dia berkata, 3, 2, 1, ces, kena kau. Apa-apaan itu? Lalu Bogan pun tiba-tiba saja ditumbuhi oleh jamur-jamur itu. Seperti iklan Abu Rame mungkin. Bedanya ini jamur, cuman Abu Rame itu semut. Dan begitulah dia pun meledak dengan jamur-jamurnya. Dan begitulah juga manusia atau musuh-musuh yang lain sudah digecerakan oleh si reporter. Tapi ada yang aneh, ucapnya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Rupanya di sana Jiwon sudah mulai sadar. Ternyata cukup hebat juga ya, ucap Majinwo sambil melihat reporter yang sedang duduk di tumpukan mayat yang sudah dikalahkannya. Jamur-jamur itu juga ada di sekelilingnya. Reporter berkata, sudah kubilangkan aku ini kuat. Lalu Don juga melihat ada tambahan yang perlu kusampaikan kepada para peserta. Sekarang 3 jam dari sekarang monster legendaris Primodon akan mulai aktif. Ucap presenter, Primodon kau bilang? Ya, karena di sana tiba-tiba saja, tidak seperti biasanya. Reporter yang biasanya berlihat sangat kuat dan bertingkah sok, kini dia sangat panik. Majinwo, sekarang kita harus lari dengan kecepatan penuh. Ayo cepat kita lari, sambil membawa si Panon, dia berkata begitu. Namun sana Majinwo malah bertanya, kenapa kau jadi begini? Pokoknya ikuti saja dulu. Kalau kita tidak bisa keluar dalam 3 jam ke depan, kita akan musnah, ucap reporter. Itulah yang akan terjadi. Bagaimana selanjutnya? Kita akan lihat di part berikutnya. Seperti biasanya, part berikutnya akan saya upload ketika saya punya kuota. Untuk teman-teman yang mau bantuin admin beli kuota supaya cepat upload, silahkan scan barcode di pinggir atau masuk ke deskripsi. Dan silahkan komen di sana komik yang mana yang mau dilanjutin. Untuk sementara kita lanjutin ini dulu, tapi yang ngegantung masih banyak ya, mungkin sekitar 3 komik atau 4 komik lagi. Oke, assalamualaikum.